Masih bersama saya di channel saya MJRT Racing Tunit, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Sahabat racing mania semuanya, kawan-kawan semuanya, untuk pembahasan kali ini saya akan sedikit berbagi tips cara memaksimalkan kinerja piston, cara memaksimalkan piston standar ya. Jadi ini piston standar. Jadi kita akan memaksimalkan piston standar ini agar lebih maksimal dalam pergerakannya di dalam buring ini nih. Jadi kita tidak usah membeli piston racing, kawan-kawan. Kalau misal kawan-kawan memiliki motor yang masih dalam keadaan perangkat atau partnya standar, jangan berkecil hati ya. Saya akan berusaha memberikan tips agar kinerja dari piston ini atau piston yang masih standar ini atau dalam keadaan standar, bukan racing dalam artian ini, bisa maksimal. Nah, jadi pembahasan di sini seperti ini. Jadi piston ini adalah satu alat yang bergerak di dalam buring ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan pergerakan piston ini saling bergesekan antara dinding piston ini dengan dinding liner di boring ini ya. Nah, dengan demikian apabila kita mau memaksimalkan kinerja dari piston ini adalah dengan cara meminimalisir gesekan piston dengan dinding liner ini, dengan dinding liner boring ini. Jadi kita harus memaksimalkan itu. Jadi harus meminimalisir gesekan yang terjadi agar kinerja piston di dalam mesin ini semakin ringan, dan itu akan membuat kinerja motornya semakin bagus karena putarannya semakin ringan. Nanti akan beda, tenaganya akan semakin bagus. Seperti itu kawan-kawan. Nah, gimana caranya? Jadi yang pertama ya kita akan bersihkan dulu lah. Yang pertama kita bersihkan dulu ini piston karena ini piston bekas. Maksudnya bekas pakai kawan-kawan. Kita bersihkan dulu kalau memang bekas pakai. Tapi ini bisa kawan-kawan aplikasikan di piston baru juga. Dalam artian piston baru apabila kawan-kawan mengganti pistonnya, dan pistonnya itu piston standar, bukan piston racing. Karena kalau piston racing sudah dibentuk sedemikian rupa untuk meminimalisir gesekan yang terjadi dengan dengan buring. Itu kawan-kawan. Nah, ini kan standar. Jadi kita harus memaksimalkan seperti itu ya. Ini kita buka dulu bagian ringnya, kemudian kita bersihkan aja dulu ya. Kita fokus bersihkan dulu. Nah, ini untuk membersihkan dinding, maksudnya untuk membersihkan permukaan piston ini, kita menggunakan amplas aja nggak apa-apa. Tapi usahakan amplas itu yang halus banget, usahakan amplasnya yang halus. Kemudian arah pembersihan, kalau kita mau mengamplas piston ini, jangan ke sini, jangan. Jadi memutar, mengikuti arah putaran piston ini ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi amplasnya seperti ini. Kita amplas searah saja, seret gitu kan. Seret, jangan dikusuk, jangan. Nanti malah fatal akibatnya. Nanti bisa-bisa pas dipasang malah ngebul atau longgar ke bunyi nanti klotok-klotok. Nah, jadi seperti ini saja, searah gini aja kita ambil atau kita bersihkan bagian permukaan yang dirasa sangat parah gitu aja udah. Jangan seutuhnya kita gusruk-gusruk, nanti malah pistonnya longgar. Nah, seperti ini aja. Ini contoh kecil ya. Ini udah sedikit bersih tuh. Nah, tinggal atasnya nih. Nah, kalau atasnya ini terserah kawan-kawan mau gusruk-gusruk atau mau gimana, terserah ini. Kalau atasnya bebas, mau arahnya kemana, mau ke pinggir, ke belakang, dari depan, dari atas, dari bawah, ini bebas. Terserah kemauan sampean, yang penting enak gitu ya. Nah, ini seperti inilah kalau aku lakukan, selalu diputar-putar biar mantul. Nah, oke. Nah, jadi kalau sudah seperti ini,
Nah, di sini kita perhatikan. Sorry agak berisik. Ini kita pinggir jalan soalnya nih, bengkel kita pinggir jalan ya. Sorry agak berisik nih. Oke, kita lanjut nih. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, kita untuk memaksimalkan kinerja ini, sebenarnya di sini ada yang masih bisa dimaksimalkan nih. Di bagian bawah ini ada yang masih bisa dimaksimalkan. Nah, jadi yang kita butuhkan untuk berada di dalam liner ini agar pistonnya tidak bunyi ya, utamanya tidak bunyi. Jadi panjang piston ini jangan dipotong. Biasanya banyak yang memotong piston ini dipotong. Ini jangan nih, panjang piston ini jangan dipotong, biarkan saja. Tapi kita membentuk seperti ini. Kita membentuknya ke sini. Jadi kita tandai ya, bentar. Pakai apa ya kita tandainya ya, bentar ya. Nah, jadi seperti ini nih. Jadi ini tandai ke sini. Nah, kita tandai ke sini ya, set. Nah, tandai ke sini. Nah, jadi kita ambilnya seperti di sebelah sininya. Kita ambil sebelah sini, kita ambil. Nah, mengikuti. Jadi kita biarkan bagian yang panjang ke belakangnya ini jangan dipotong. Nanti kalau dipotong ini pistonnya bunyi. Karena bagian yang menempel ini keambil, jadi malah bunyi nanti. Yang bertemu langsung dengan buringnya ini terambil dan nanti akibatnya akan bunyi. Nah, jadi ini saja, bagian ini saja nih yang saya tandai ini. Nah, ini tandai di sini, tuh ke sini. Nah, aja agar tidak ribet, langsung praktekkan saja ya. Kawan-kawan bisa lihat, langsung praktekkan nih. Saya akan bentuk bagian belakang sini. Kita langsung praktekkan saja lah, biar nggak ribet ya. Bentar ya. Nih, saya mengeksekusinya menggunakan ini nih. Karena sudah terbiasa saya menggunakan ini ya. Saya menggunakan gerinda potong ini. Kalau misalkan ada kawan-kawan yang mau mengeksekusinya menggunakan tuner, mata tuner itu boleh. Yang penting hasilnya bagus saja, nggak apa-apa. Pakai apa saja boleh ya. Kita langsung praktekkan nih, kawan-kawan bisa lihat ya. Oke, ini contoh kecil ya. Sebelah kita baru lakukan sebelah ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kita ambil nih sebelah sininya, kita ambil. Nah, nanti sebelah sini juga kita ambil juga sebelah sininya. Nah, kita ambil. Jadi nanti kita mengurangi permukaan piston yang bergesekan ke dinding liner. Kita kurangi. Tapi kita mengurangi bagian dinding piston yang bergesekan ini ke dinding liner di bagian yang aman, dalam artian di bagian yang tidak berbahaya, tidak mengakibatkan efek negatif. Begitu kawan-kawan ya. Oke, nih saya sudah beres melakukan pembabatan di bagian yang dirasa aman ya. Nah, ini seperti ini jadinya hasilnya tuh. Nah, sekarang kita lihat. Jadi bergeraknya piston di dalam buring ini kan seperti ini. Sini ya, ke depan ya. Seperti itu ya. Nah, bergeraknya piston seperti ini berarti di sini kalau melihat dari pen piston ini adalah vertikal. Maksudnya horizontal. Ke pinggir gitu ya, bukan vertikal ke atas, jadi ke pinggir. Jadi begini posisinya. Nah, kalau posisinya seperti ini, otomatis gerak piston itu bukan begitu ya, bukan begitu. Nah, jadi begini. Jadi ada pergerakan bebasnya itu seperti ini. Karena mengikuti pen piston yang berada di piston ini, mengikuti seperti ini kan. Nah, jadi posisinya ibarat ini stang piston, jadi seperti ini. Nah, jadi pergerakan piston itu geraknya seperti ini.
Nah, ke depan dan gerak bebasnya itu seperti ini. Nah, jadi benar ini bagian yang dibutuhkan untuk menahan pergerakan piston agar tidak bunyi. Kalau ini dipendekin bahaya, ini akan bunyi. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini dari pergerakan piston yang seperti ini, di sini ada bagian lagi yang bisa dihilangkan untuk mengurangi daya gesek yang terjadi dengan bibir liner ini. Dan itu adalah bagian sini. Nah, ini bagian ini bisa kita hilangkan lagi. Karena pergerakan piston itu bukan ke sini, tapi ke sini. Daya geraknya. Meskipun daya geraknya ke depan ke belakang, tapi ini ke sini daya geraknya karena mengikuti dari pen piston ini yang horizontal gitu. Nah, jadi ini kita bisa hilangkan nih. Kita lihat ya nih. Oke, nah jadi bagiannya seperti ini yang kita hilangkan. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat di sini kan, ini berarti sudah tidak ada lagi nih gesekan yang terjadi di sini. Kiri kanan sudah kita babat ya, kiri kanan. Nah, ini kita babat. Nah, ini akan mengurangi juga gesekan yang terjadi dengan bibir liner. Sekarang kalau kawan-kawan bisa cek, kalau kita melihat piston racing juga mirip-mirip seperti ini. Nah, mirip-mirip seperti ini kawan-kawan. Jadi ini kita memaksimalkan piston standar agar kinerjanya lebih maksimal, mengurangi atau minim friksi, mengurangi daya gesek yang terjadi dengan bibir liner, agar kinerja motornya semakin maksimal, agar kinerja pistonnya semakin blast, semakin maksimal, semakin bebas gitu kan. Kalau ringan daya kerjanya ya otomatis daya kerja mesinnya semakin kencang, semakin bagus. Oke kawan-kawan, mungkin itu sedikit trik, tips cara memaksimalkan piston standar untuk atau serasa piston racing seperti itu ya. Mungkin itu ya judul yang akan saya gunakan. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya, semoga bermanfaat, semoga bisa membantu untuk kawan-kawan untuk terus berkarya. Saya doakan semoga kawan-kawan tetap sehat walafiat, sehat-sehat, banyak rezekinya, dan yang utamanya tetap gaskeun.